Seluruh umat manusia yang ada di dunia ini berasal dari satu garis keturunan yang sama, yakni Nabi Adam alaihissalam sebagai bapak dari umat manusia dan Siti Hawa sebagai ibu dari semua keturunan manusia. Berdasarkan pandangan Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Suyuti, Nabi Adam dan Hawa diperintahkan untuk turun ke bumi pada tahun 5872 sebelum Masehi. Ini berarti bahwa Nabi Adam beserta istrinya Hawa turun ke bumi hampir 8.000 tahun yang lalu. Nabi Adam dikaruniai umur yang sangat panjang, mencapai 930 tahun menurut salah satu riwayat yang tercatat dalam catatan Imam Ibnu Katsir. Nabi Adam meninggal dunia pada hari Jumat, dan menurut riwayat dari Ibnu Ishaq, pada hari tersebut terjadi gerhana matahari dan bulan yang berlangsung selama 7 hari 7 malam. Setelah wafatnya, tubuh Nabi Adam diyakini dimakamkan di 2 tempat yang berbeda berdasarkan beberapa riwayat. Ada yang menyebutkan bahwa makam Nabi Adam terletak di pegunungan tempat pertama kali beliau dan Siti Hawa diturunkan dari surga, yaitu di wilayah India. Namun, menurut riwayat lainnya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir, makam Nabi Adam terletak di Jabal Abu Qubais yang berada di Makkah. Sebelum terjadinya banjir besar yang diceritakan dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, jasad Nabi Adam dipindahkan oleh Nabi Nuh ke dalam sebuah peti dan dibawa ke wilayah Palestina, khususnya di Baitul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah. Terdapat berbagai pandangan yang berbeda mengenai lokasi pasti makam Nabi Adam alaihissalam. Namun mayoritas orang cenderung mempercayai bahwa beliau dimakamkan di Gunung Abu Qubais. Muhammad bin Abdullah bin Batubah dalam pendapatnya menyatakan bahwa Jabal Abu Qubais adalah gunung pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para sejarawan, gunung ini dipercaya sebagai yang pertama kali muncul di bumi dan menghadap langsung ke Ka'bah. Sebelum datangnya Islam, Gunung Abu Qubais juga dikenal dengan nama Al-Amin, yang artinya yang dipercaya, karena kaum Quraisy menganggap gunung ini sebagai penjaga Hajar Aswad yang pernah dititipkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, salah satu hal yang sering terlupakan adalah lokasi makam Siti Hawa, ibu dari seluruh umat manusia di dunia ini. Berbagai pendapat muncul mengenai tempat makamnya, namun yang perlu dicatat adalah bahwa tinggi Nabi Adam alaihissalam ketika beliau diturunkan ke bumi disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakni sekitar 60 hasta. Hasta adalah satuan panjang tradisional yang digunakan oleh orang India dan juga masyarakat Arab pada masa lampau. Jika diubah ke dalam ukuran meter, tinggi tersebut kira-kira setara dengan 27,4 meter, atau sering dibulatkan menjadi 30 meter. Dengan tinggi seperti itu, dapat diasumsikan bahwa tinggi Siti Hawa, istri Nabi Adam, tidak akan jauh berbeda dengan tinggi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diceritakan diturunkan di wilayah yang kini dikenal sebagai India, sementara Siti Hawa diturunkan di tanah Arab, tepatnya di sebuah kota yang sekarang dikenal dengan nama Jeddah. Asal-usul nama Jeddah masih menjadi misteri, tetapi banyak orang Arab yang mengartikan nama ini sebagai nenek. Hal ini kemungkinan merujuk pada Siti Hawa, yang merupakan ibu atau nenek bagi seluruh umat manusia. Di Jeddah, terdapat sebuah kota tua yang bernama Al-Mariyah atau Amariyah, yang merupakan salah satu kota tertua di Arab. Di kota ini terdapat sebuah makam kuno yang diyakini sebagai makam Siti Hawa. Makam tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang unik, serta dikelilingi oleh pagar tinggi yang dijaga ketat oleh para penjaga. Pengunjung tidak diperbolehkan mengambil foto di dalam area makam, bahkan para penjaga di sana mengawasi dengan ketat, memberi kode agar pengunjung tidak memotret, bahkan jika mereka berada di dalam kendaraan. Hanya laki-laki yang diizinkan untuk memasuki area makam tersebut, sementara wanita dilarang untuk memasuki kompleks pemakaman. Di dalam area pemakaman ini terdapat beberapa makam lain yang juga disertai batu nisan, namun hanya terdapat urutan angka dalam tulisan Arab tanpa mencantumkan nama-nama yang tersemat di makam tersebut. Terdapat berbagai pendapat mengenai panjang makam yang tercatat dalam berbagai sumber. Beberapa menyebutkan bahwa panjang makam ini sekitar 80 meter,
Ada pula yang mengatakan 120 meter. Dan menurut ahli geologi asal Prancis, Émile Félix Gautier, panjangnya bahkan mencapai 130 meter. Makam ini menjadi salah satu titik ziarah yang penting, terutama saat musim haji, ketika banyak umat Islam datang untuk berziarah. Namun, klaim yang menyatakan bahwa makam ini adalah makam Siti Hawa, ibu dari seluruh umat manusia, memicu perdebatan di kalangan para akademisi. Banyak pihak yang menolak klaim tersebut karena dianggap kurang memiliki bukti historis yang kuat. Tidak ada catatan sejarah yang dapat memastikan tahun wafatnya Siti Hawa, sehingga keberadaan makam tersebut masih diragukan. Meski demikian, beberapa orang yang telah lama tinggal di sekitar makam tersebut mengklaim bahwa makam Siti Hawa sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Muhammad Yusuf Trabulsi, penulis buku sejarah tentang Jeddah, mengakui bahwa dalam beberapa catatan sejarah, nama Siti Hawa memang dikaitkan dengan Jeddah, meskipun lokasi pasti makamnya masih menjadi bahan perdebatan. Dikabarkan juga bahwa makam ini memiliki usia yang sangat tua. Beberapa sejarawan dan pelancong Islam bahkan mengatakan bahwa makam tersebut berasal dari abad ke-9 Hijriah. Adnan Al-Harthi, seorang profesor peradaban di Universitas Ummul Qura Mekah, menyatakan bahwa Ibnu Zubair, seorang ahli geografi dan pelancong Arab dari abad ke-6 Hijriah, pernah mencatat adanya sebuah kubah tua di Jeddah yang dipercaya sebagai tempat tinggal atau makam Siti Hawa. Selain Ibnu Zubair, seorang pengelana Arab terkenal lainnya, Ibnu Battuta, juga mencatat pengamatannya tentang sebuah kubah tua saat ia mengunjungi Jeddah pada abad ke-7 Hijriah. Hal ini menunjukkan bahwa kota Jeddah telah lama menjadi salah satu tujuan penting bagi para pengelana Muslim dan menarik perhatian mereka terkait situs-situs bersejarah di wilayah tersebut. Adnan Al-Harthi mengutip sebuah sumber yang menyebutkan bahwa tempat tinggal Nabi Adam dan Siti Hawa berada di Mekah, meskipun tidak ada bukti yang dapat mengonfirmasi bahwa Siti Hawa dimakamkan di Jeddah. Hal ini semakin memperkuat keraguan terhadap klaim yang menyatakan bahwa makam Siti Hawa berada di kompleks pemakaman yang ada di Jeddah. Sejumlah sejarawan dan pengelana telah mencatat banyak cerita serta legenda yang berkaitan dengan Siti Hawa, wanita pertama dalam agama Islam, yang semakin memperkuat keyakinan bahwa makamnya terletak di Jeddah. Muhammad Al-Makki, seorang sejarawan yang menulis sejarah Mekkah dalam bukunya, menyebutkan bahwa pemakaman Siti Hawa telah menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi selama musim haji. Para jemaah haji sering mengunjungi makam ini setelah menyelesaikan ritual haji mereka. Namun, ada pula cerita yang menyebutkan bahwa beberapa individu memanfaatkan kesempatan ini dengan menjual tanah dari kawasan pemakaman tersebut sebagai souvenir, meskipun tidak ada bukti yang memastikan apakah tanah tersebut memiliki hubungan langsung dengan makam Siti Hawa. Walaupun ada banyak cerita dan legenda yang beredar, beberapa sejarawan masih meragukan kebenaran keberadaan makam Siti Hawa di pemakaman tersebut. Muhammad Shodiq Diab, seorang penulis Arab kontemporer, dalam bukunya Jeddah, Sejarah dan Kehidupan Sosial, menyatakan bahwa tidak ada bukti yang dapat diandalkan untuk mengonfirmasi keberadaan makam Siti Hawa di tempat tersebut, dan bahwa klaim tersebut mungkin hanya merupakan mitos belaka. Makam yang sering dikaitkan dengan Siti Hawa di Jeddah telah menjadi pusat perdebatan panjang di kalangan sejarawan dan masyarakat. Berdasarkan cerita-cerita klasik, dulunya terdapat 3 kubah yang dibangun di atas makam besar di dalam kompleks pemakaman ini, yang diyakini sebagai makam Siti Hawa. Namun saat ini tidak ada kubah yang tersisa di pemakaman tersebut. Semua makam yang ada kini memiliki bentuk datar. Namun beberapa ulama jelas menunjukkan keberadaan makam bahwa kemungkinan besar Siti Hawa selain perdebatan mengenai keberadaan makam Siti Hawa, Nabi Adam alaihissalam, situs ini juga telah mengalami beberapa upaya penghancuran sepanjang sejarah. Mereka meyakini bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang memerintah adalah dua sosok yang tak pernah terpisahkan sepanjang hidup mereka hingga 1905 bersama-sama tinggal di surga dan kemudian menjadi sasaran penghancuran. Oleh karena itu, namun, tindakan tidak ini mengherankan jika makam mereka diperkirakan Pangeran Faisal yang kemudian menjadi raja muda satuan mereka yang kembali menghancurkan makam tersebut pada tahun 1928, yang juga menimbulkan kontroversi besar dan perdebatan di kalangan masyarakat. Pada tahun 1975, otoritas agama mengambil keputusan untuk menutup situs ini dengan tembok tinggi.
Langkah ini diambil karena otoritas agama tidak menyetujui aktivitas peziarahan yang dilakukan di makam tersebut, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di sana. Penutupan ini menegaskan sikap bahwa situs-situs yang tidak diakui secara resmi oleh otoritas agama dalam Islam tidak boleh dianggap sebagai tempat ibadah atau ziarah yang sah. Namun beberapa ulama dan ahli sejarah Islam berpendapat bahwa kemungkinan besar Siti Hawa dimakamkan di dekat suaminya, Nabi Adam alaihissalam, yang makamnya terletak di Gunung Abu Qubais, Mekah. Mereka meyakini bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa adalah dua sosok yang tak pernah terpisahkan sepanjang hidup mereka. Mereka bersama-sama tinggal di surga dan kemudian turun ke bumi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika makam mereka diperkirakan berada berdampingan sebagai simbol kesatuan mereka yang abadi. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semua kebenaran hanya milik Allah, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.